Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami terdiri dari Rizky Abdillah, Reza Hakiki Andriansa, Ananda Rifki, M. Faizul Ibnu, dan Seto Nugroho. Next slide. Pendahuluan. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian ilmiah yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Next. Kami di sini mengambil tema tentang sapi potong, peternakan sapi potong. Nah, sapi potong itu sendiri merupakan salah satu sumber daya penghasilan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Ternak sapi biasanya menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha sapi ternak potong dapat dikatakan berhasil jika telah memberikan kontribusi pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup peternak sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari perkembangbiakan jumlah kepemilikan ternak, pertumbuhan berat badan ternak, dan tambahan pendapatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Reza Hakiki. Ya, pada bagian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana produk yang dijalankan dan kedudukan atau jabatan Pak Sohib, Pak Mudarib, Pak Murah, dan Pak Ijar pada usaha peternakan. Yang kedua, bagaimana hasil dari gross RC dan net RC. Yang ketiga, bagaimana pendapat Pak Sohib, Pak Mudarib, Pak Murah, dan Pak Ijar per bulan. Yang keempat, bagaimana jumlah tenaga kerja yang terlibat serta biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Yang kelima, bagaimana dampak usaha terhadap lingkungan. Next. Ya, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui produk yang dijalankan dan kedudukan atau jabatan Pak Sohib, Pak Mudarib, Pak Murah, dan Pak Ijar pada usaha peternakan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil dari cross RC dan net RC. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapatan Pak Sohib, Pak Mudarib, Pak Murah, dan Pak Ijar per bulan. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang terlibat serta biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Yang kelima, untuk mengetahui dampak usaha terhadap lingkungan. Next. Bagian ini akan dijelaskan oleh M. Faizul Ibnu. Dalam analisis kali ini, kelompok kami menganalisis pemasaran produk peternakan berupa sapi potong. Pada usaha ini, Pak Sohib sebagai investor memiliki dana 70 juta yang akan diinvestkan pada usaha ini. Pak Mudarib sebagai manajer keuangannya. Kemudian Pak Murah dan Pak Ijar sebagai marketingnya. Next. Bagian ini akan dijelaskan oleh Ananda Rifki. Ya, terima kasih Saudara Faiz. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dari Excel ini. Biaya investasi pada bulan ke-0 itu adalah 70 juta. Dan dilanjutkan biaya operasional pada bulan ke-0 itu tidak ada. Dan bulan 1 sampai bulan 5 itu 30 juta, sehingga dijumlahkan total cost didapatkan dari biaya investasi ditambah biaya operasional, sehingga pada bulan ke-0 adalah 70 juta, dan bulan 1 sampai ke bulan ke-5 itu 30 juta. Dan benefit yang didapatkan pada bulan ke-0 itu tidak ada. Pada bulan 1 itu 60 juta, berikutnya bulan kedua 65 juta, bulan ketiga 75 juta, bulan keempat 90 juta, dan bulan kelima 110 juta. Dan dapat dihitung net benefit dengan mengurangkan benefit
dengan total cost, yaitu pada bulan ke-0 yaitu adalah minus 70 juta, bulan pertama itu 30 juta, bulan kedua 35 juta, bulan ketiga 45 juta, bulan berikutnya 60 juta, dan bulan terakhir yaitu bulan kelima 80 juta. Dengan PV di sini dengan persentase 15%, bulan pertama itu 1, dan berikutnya 0,86, bulan berikutnya 0,75, dan berikutnya 0,65 sekian, bulan keempat 0,57, dan bulan terakhir 0,49. PVC ini didapatkan dengan mengalihkan kolom PV dengan total cost. Dan didapatkan bulan ke-0 70 juta, bulan pertama 26 juta 86.957, bulan kedua 22 juta 684.310, bulan ketiga 19 juta 725.487, dan bulan berikutnya 17 juta 152.597, dan bulan terakhir 14 juta 915.302. Dan dilanjutkan ke kolom PVB, yang dimana PVB didapatkan dari kolom PV dikali dengan benefit. Pada bulan ke-0 yaitu didapatkan hasilnya 0, dan bulan pertama itu 52 juta 173.913, sekian, dan sampai berikutnya. Dan kolom ke PVB kurang PVC itu hasil pengurangan dari PVB, kolom PVB dengan PVC. Dan didapatkan penjumlahan dari kolom PVB kurang PVC itu senilai 86 juta 219.548, dan itu adalah hasil dari NPV. Sedangkan menghitung gross BC ratio, yaitu dengan menjumlahkan kolom PVB dan menjumlahkan kolom PVC, yang dimana penjumlahan dari kolom PVB dibagi dengan penjumlahan kolom PVC, dan didapatkan hasil 1,5 sekian. Dan net BC didapatkan dengan menjumlahkan di bagian kolom PVB kurang PVC, yang menjumlahkan minus dengan minusnya, dan yang total plus dengan plus. Jadi di sini yang nilainya minus hanya 70 juta, dan dijumlahkan yang semua nilai plus, positif atau positif, sekian. Jadi untuk mendapatkan net BC ratio itu dengan cara minus 70 jutanya itu dikalikan dengan minus 1, baru yang penjumlahan positif dibagi dengan penjumlahan dari yang negatif yang sudah dikali min 1, dan didapatkan hasil net BC 2,231 sekian. Terima kasih. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Silakan. Oke, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan. Pak Sohib sebagai investor memiliki pendapatan 10 juta. Sedangkan Pak Mudharib sebagai manajer keuangan memiliki pendapatan yang sama, yaitu 10 juta.
Lalu Pak Mura dan Pak Ijar masing-masing memiliki pendapatan 5 juta. Ya, tenaga kerja pada pemasaran produk sapi potong ini hanya dari 4 orang tersebut dan tidak membutuhkan tenaga kerja tambahan. Karena pada pemasaran produk sapi potong tidak memerlukan tenaga yang cukup ekstra untuk melakukannya. Next, selanjutnya Saudara Seto. Baik, ini slide selanjutnya. Pada pemasaran produk sapi potong ini tidak memiliki dampak apapun pada lingkungan karena tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Next. Berikutnya yaitu kesimpulan. Pada pemasaran produk sapi potong ini berjalan dengan baik. Dari pihak investor, manajer maupun marketingnya berjalan sesuai dengan tugasnya. Pemasaran produk sapi potong ini juga layak berdasarkan hasil perhitungan terhadap gross BC dan net BC. Selain itu, pemasaran produk sapi potong tidak memiliki dampak apapun pada lingkungan. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.